Kasih-Mu tidak ada duanya. Tidak ada kasih seperti Engkau, tidak ada duanya di dunia ini. Dan kami sangat beruntung punya Bapa yang punya kasih yang tidak ada duanya, yang tidak ada tandingannya. Dan Engkau saat ini ada di tengah-tengah kami. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami di siang hari ini. Dan kasih-Mu tidak ada duanya. Enggak ada bandingannya. Dan kami bersyukur bisa kami menyembah-Mu, mengasihi-Mu, menghormati-Mu, mengagung-agungkan-Mu, menyayangi-Mu, mencintai-Mu. Di minggu pertama tahun 2024 ini, Bapa, umat pilihan-Mu sudah bersorak-sorai, bertepuk tangan, berjingkrak-jingkrak, menyukakan hati Bapa di sorga. Sekarang tiba saatnya Bapa, Kau bicara dengan umat pilihan-Mu. Berfirmanlah kepada mereka, sampaikan isi hati-Mu yang paling dalam di minggu pertama tahun 2024 ini. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan mampukan kami biar bisa menangkap pesan-pesan-Mu. Roh Kudus tuntun kami. Dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar semua kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Yang lemah dikuatkan. Yang suam-suam kuku kembali berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Berkobar-kobar menghormati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Oleh karena itu berfirmanlah. Mampukan kami semua, termasuk saya hamba-Mu, mampukan umat pilihan-Mu untuk menangkap pesan-pesan-Mu di minggu pertama tahun 2024 ini. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, berteriak sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Silakan duduk. Salam. Selamat tahun baru. Waduh, ini mukanya semua ini bersinar-sinar setelah melewati tahun baru yang dahsyat ini. Barangkali ada yang berat badannya nambah ini, makan banyak-banyak. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, saya dengan Pak Stephen dituntun oleh Tuhan untuk memberikan kepada umat pilihannya di tempat ini hidup tahun orang-orang benar. Tahun orang-orang benar. Oleh karena itu tanggal 10 Desember yang lalu waktu kita Natal, saya sampaikan the year of the righteous. Subtemanya orang benar hidup dalam kebenaran. Contohnya orang benar itu kokoh di dalam iman. Enggak kepengaruh oleh apapun. Contohnya Sadrah, Meshach, Abednego. Sekalipun dengan tidak mengikuti, tidak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar,
Akibatnya akan masuk ke perapian yang menyala-nyala. Tapi lebih baik masuk ke perapian menyala-nyala daripada tidak taat kepada Tuhan. Itu Sadrak, Mesak, Abednego. Kokoh berpendirian di dalam iman kepada Tuhan. Daniel sekalipun harus dimasukkan ke gua singa, dia tetap menyembah Tuhan. Padahal kalau dia menyembah Tuhan di luar daripada raja, dia akan dimasukkan ke gua singa. Bagi dia lebih baik masuk ke gua singa daripada menyembah Allah yang lain. Betapa kokoh dia punya iman, itu orang benar. Nah, hari Minggu yang lalu saya ikuti khotbah ibadah yang ketiga. Saya menyala-nyala. Bayangin orang benar itu katanya digilas jadi emas. Wah, saya bilang ini keren ini orang benar itu. Digilas, dihancurkan, dihajar. Semakin dihajar jadi emas 24 karat. Jadi gereja ini akan dibawa setahun ini ke situ. Dan hari ini, tadinya hari Selasa yang lalu saya kirim 2 tema ke Yafet. Pertama, ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Yang kedua, orang benar hidup oleh percayanya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kok perbedaan orang benar dan orang fasik itu juga orang umat Tuhan di ibadah 2 juga harus tahu. Jadi udahlah, tema yang kedua yang mestinya saya berikan sekarang ini, besok minggu kedua bulan Februari saya sampaikan ke saudara-saudara. Jadi hari ini temanya adalah perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saudara harus benar-benar fokus. Apa bedanya? Dunia akan melihat perbedaan antara orang benar sama orang fasik. Dunia akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan sama orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dunia akan melihat. Saudara percaya firman Tuhan? Saudara hari ini datang beribadah kepada Tuhan? Nah, sekarang saya tanya. Siapa yang datang jam 10 hari ini ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan? Angkat tangan. Wih. Dan firman Tuhan katakan, orang yang beribadah kepada Tuhan ada perbedaannya dengan orang yang tidak beribadah. Pertanyaan saya, saudara ada bedanya enggak sama orang dunia sana? Sama orang luar sana? Orang luar sana kalau dipukul pipi kanan, antam dia pipi kiri. Orang dunia sana ngutang gak bayar. Tapi orang yang beribadah kepada Tuhan ada perbedaannya sama orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mengaku beribadah kepada Tuhan hari ini, hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu harus beda sama orang luar sana. Oleh karena kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Coba Maleakhi 3 ayat. Nah kalau saya ngomong Maleakhi saudara langsung ini Pak Purba ini perpuluhan. Nah, ini enggak. 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat, ini firman Tuhan. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik,
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada perbedaan. Katakan, ada perbedaan. Ada perbedaan. Antara orang benar sama orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan. Sekali lagi, ada nggak bedanya saudara sama orang yang di luar sana? Dan saya yakin ada. Ada, lihat wajah-wajahnya ini. Ada. Yang tidak ada bedanya itu di Korea Utara. Itu orang yang beribadah kepada Tuhan sama orang yang tidak beribadah kepada Tuhan itu. Sami mawon. Itu bahasa Korea itu. Sami mawon. Enggak ada bedanya. Nah, ada salah satu contoh di Alkitab yang saya benar-benar diberkati waktu belajar firman Tuhan ini. Saya baca, sangat diberkati. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada jemaat yang di barat kedua ini juga. Mari kita lihat tentang Daud ini. Next. Contoh perbedaan antara orang benar sama orang fasik itu bisa kita lihat kehidupannya Daud. Nah, bisa cantumkan Mazmur 52 ayat 10. Yes. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudara kalau hanya baca ini aja saudara mungkin gak ngerti. Ya, sulit menangkap. Oleh karena itu saya mau cerita sedikit latar belakang Mazmur 52 ini. Ya, latar belakang saya mau sampaikan kepada saudara. Ini kan Saul itu kan apa yang diperintahkan Tuhan dia tidak ikuti. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan sehingga Tuhan marah. Dia mau mengganti Saul ini. Dia bilang kepada Samuel, Samuel, aku menaruh hati kepada seorang anaknya Isai. Kamu datang ke sana, urapi dia. Udah. Samuel pergi ke rumah Isai, mau mengurapi anaknya Isai karena Tuhan yang suruh. Karena Tuhan berkenan. Anak itu berkenan di hatinya Tuhan, anak Isai ini. Waktu dia datang ke rumah Isai, mereka bikin pesta. Muncullah satu persatu anaknya Isai. Muncul anak yang pertama Eliab, gagah, tinggi. Kalau di sini mungkin barangkali kayak ya Andri Setiawan lah. Tinggi. Ganteng, atletis. Pikir Samuel, ini dia. Ini dia jadi raja ini. Tapi Tuhan bilang, Tuhan tidak melihat penampakan luar. Tapi Tuhan lihat hati. Jadi Tuhan pakai orang yang bukan kelihatan hebat di luar. Tapi hebat di hati. Yang Tuhan lihat di hati. Lewat yang kedua, Abinadab gagah juga, ganteng juga. Tuhan bilang nenek. Bahasa India dia. Lewat anak yang ketiga sama, juga gagah. Ora, kebetulan bahasa Jawa dia ora singiki. Sampai ketujuhnya, Tuhan gak berkeinginan. Sampai Samuel itu tanya Isai. Hanya ini anakmu? Hanya 7 ini? Bengong itu si Isai. Ada satu lagi. Tapi lagi
menggembalakan kambing domba. Bayangin, ayah aja lupa sama anaknya. Coba. Panggil dia. Kalau dia nggak kesini kita nggak makan. Panggil dia. Datang Cangon. Tahu saudara Cangon? Menggembala. Bukan gembala sidang GBI. Gembala kambing domba. 2-3 ekor. Datang dia. Tampang tidak sekeren Elia, tidak segagah Abinadab. Ya biasa-biasa, tingginya juga mungkin lebih tinggi dari saya lah mungkin. Tapi pipinya kemerah-merahan. Lalu diurapilah dia oleh Samuel jadi raja. Ada orang menerjemahkan gini, setelah diurapi, Samuel itu bisikin ke telinganya Daud, Daud, you ngerti gak ini apa ini? Lu jadi raja lo dari sekarang. Tuhan suruh saya ngurapi kamu jadi raja. Kamu jadi raja. Pelan-pelan dia ngomongnya. Mestinya kalau Nolvin bilang jadi raja, wah mestinya langsung pergi ke toko percetakan. Ganti nama. Nolvin, gembala kambing domba, berubah menjadi raja. Langsung. Ini enggak coba. Dia pergi kembali ke kambing domba. Coba. Orang enggak enggak direken oleh orang tuanya, enggak direken oleh keluarganya, enggak kepahitan. Enggak kecewa. Diangkat jadi raja, enggak sombong, kembali lagi ke kambing domba. Seterusnya, papanya Isai bilang, Daud, lihat kakak-kakakmu di perkemahan, di pertempuran, kan lagi bertempur sama Filistin nih. Lihat, bawa roti, keju, bawa ke sana. Anak memang penurut. Saudara mau jadi penurut? Pergi aja dia ini, bawa roti, bawa keju, sampai di perkemahan. Bukannya disambut oleh kakak-kakaknya. Kamu ini, dasar kamu. Saya tahu keberanianmu, ya Daud, saya tahu kejahatanmu. Coba. Padahal orang bawa roti itu, salah paham. Disalahpahami oleh kakak-kakaknya. Tapi Daud tidak kecewa. Daud tidak kepahitan. Daud tidak tersinggung. Wih, saudara kalau disalahpahami, tersinggung apa tersungging? Tersungging kata ibu itu. Ya tersungging sama tersinggung itu mirip-mirip, kakak beradik itu. Enggak sampai di situ. Perang antara orang Israel sama Palestina. Di sana ada satu Goliat namanya. Gede, badannya tinggi, 3, sekian meter. Pakai tombak. Wah, ini maju ini Daud. Dan menang. Mulai saat itu Daud begitu terkenalnya di Israel. Sampai ibu-ibu, sampai perempuan-perempuan, gadis-gadis di Yerusalem. Mereka bikin yel-yel. Tapi yel-yelnya apa? Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Yang panas siapa? Saul panas dia. Mendidih. Kalau mendidih di hati nyanyi beda. Ini mendidih. Kalau orang Medan dia mendidih. Panas hatinya. Dia mau bunuh ini. Padahal itu mantunya loh. Dia mau singkirkan ini anak ini. Daud tahu. Daud langsung lari dari istana. Dikejar. Perintahkan seluruh tentara kejar itu orang. Dapat mati, dapat hidup sama saja. Kejar. Wajar dipimpin oleh Saul sendiri. Pindah dari gua ke gua, dari tempat satu ke tempat lain, tempat persembunyian, lari terus.
Nah, sampailah dia ke ayat 52 ini. Di situ dia ketemu sama rumah apa? Ahimelek. Dia mau sembunyi di rumah Ahimelek. Tapi di situ waktu dia masuk ke rumah Ahimelek, dia salaman sama Doeg, orang Edom. Doeg. Jarang ada nama di sini Doeg ya. Jangan pakai nama Doeg. Karena itu penipu. Doeg ini waktu datang salaman baik. Mukanya baik. Om Daud, gimana kabar? Tapi di Doeg ngelapor ke Saul. Ngasih tahu ke Saul, ini Daud sudah tiba di rumah Ahi apa tadi Bu? Ahimelek. Udah tiba. Langsung datang tentara. Tapi karena Tuhan menyertai Daud, Daud selamat. Inilah sejarah, histori latar belakang ayat 52 ini. Jadi ayat 52, coba tampilkan ayat 50. Nah, ayat 10 tadi coba, 52 ayat 10. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, jangan lihat saya ya, yang ditampilkan ayat ini aja, dengarkan. Ayat 1 sampai ayat 9, Daud itu menulis tentang orang fasik. Dia mengatakan orang fasik itu penipu. Orang fasik itu merancangkan kejahatan. Orang fasik itu kejam. Orang fasik itu apapun dia lakukan untuk menghancurkan orang lain. Itu yang ditulis ayat 1 sampai 9. Ayat 10, tetapi aku beda, kata Daud. Orang fasik berkelakuan penipu, orang fasik berkelakuan pendusta, orang fasik kejam. Melakukan apa yang dia kehendaki yang tidak sesuai dengan dia, pokoknya dia hancurkan. Tapi ayat 10, tetapi aku beda. Jadi ada bedanya antara orang benar sama orang yang tidak benar, sama orang fasik. Ada bedanya orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dalam hal ini, Daud katakan, tetapi aku ini tidak sama seperti ayat 1 sampai 9. Tapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Yang menghijau, yang tumbuh, yang bertumbuh di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia untuk Allah. Ya, Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saya berpikir, kenapa ya? Daud bilang, aku ini seperti pohon zaitun. Di benak saya pasti pohon zaitun itu ada sesuatu ini. Ada apa ini? Kenapa enggak dia bilang, aku ini seperti pohon anggrek? Coba dimunculkan pohon anggrek ini. Saya selama 27 tahun di Tanjung Enim. Kami tinggal di belakang rumah itu luas sekali. Ada lapangan basket dibikin istri saya dan ditanam pohon anggrek seperti ini. Pohon anggrek ini ternyata, coba lihat, ada pagarnya itu. Ada tiang penyangga begini. Saya bilang sama istri saya, kenapa harus pagar-pagar begini? Istri, kalau enggak pagar roboh, kemudian mati. Terus di bawahnya dia kasih arang kayu. Di akar-akarnya itu arang kayu. Kemudian dikasih lagi kelapa, sabut kelapa. Kelapa benar ya, sabut kelapa. Jadi rewel benar pohon anggrek ini. Enggak diperhatikan, enggak dipelihara dengan baik, roboh mati. Makanya Daud bilang, aku bukan pohon anggrek. Tapi aku ini
seperti pohon zaitun. Nah, makanya saya pikir kenapa kok seperti pohon zaitun? Pertama, ada 4. Kenapa dia seperti pohon zaitun? 1, pohon zaitun itu bisa tumbuh dalam segala musim. Pohon zaitun itu bisa tumbuh dalam segala situasi. Pohon zaitun itu bisa tumbuh dalam segala keadaan, dia tumbuh. Saya baru 9 kali berkunjung ke Yerusalem, ke Israel. Mungkin di sini banyak yang ada yang orang 20, saya baru 9 kali. Dan saya ke sana selalu tidak sama dengan bulannya. Kadang saya ke sana di musim dingin. Waktu saya musim dingin ke sana, ada pohon zaitun. Selalu sama Bu Dona. Ada pohon zaitun. Kita kan selalu dibawa ke Lembah Kidron, ke Taman Getsemani. Ada pohon zaitun di situ. Musim dingin. Musim semi kita ke sana ada pohon zaitun. Musim panas Agustus, Juli, Agustus kita ke sana ada pohon zaitun. Musim gugur kita ke sana Agustus, November, Oktober, November ada pohon zaitun. Jadi pohon zaitun itu bisa tumbuh dalam segala situasi. Pohon zaitun itu bisa tumbuh dalam segala keadaan, dalam segala musim. Jadi Daud pikir aku kali ya. Daud ini kan marganya juga Panggabean ini. Sama kali aku sama pohon zaitun itu katanya. Sama sekali aku kali ini sama pohon zaitun ini. Bisa hidup di segala keadaan. Bisa tumbuh di dalam segala situasi. Pada saat nggak diingat orang tuanya, nggak direken orang tuanya, dia tidak kecewa. Dia tidak kepahitan. Dia tidak tersinggung. Dia nggak ngambek, nggak ngambekan. Itu bahasa Jawanya itu. Pada saat disalahpahami saudara-saudaranya, dia tidak benci sama saudaranya. Dia tidak kepahitan, padahal dia udah bawa roti, udah bawa keju, tapi disalahpahami dia enggak. Dia dibenci oleh mertuanya sendiri, coba. Masa mertua, mantu hebat kan? Waduh, mestinya kita senang bener. Tapi ada enggak ya di Korea ada, di sini enggak ada. Sama saudaranya saja benci. Saudaranya lebih kaya benci. Mestinya kan haleluya kan. Kalau saya pasti haleluya gitu. Ini kok benci ya? Mantu hebat. Mengalahkan berlaksa-laksa. Mestinya kan waduh mantu. Kayak kemarin lihat enggak? Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dia lagi sakit di Singapura. Menantunya dilantik jadi kasat. Nangis dia. Mestinya Saul itu kayak begitu, nangis. Bangga. Tapi ada orang sama keluarganya. Sampai enggak omong-omongan. Tahun baru enggak pesta sama-sama. Karena iri sama saudaranya yang lebih hebat. Sini enggak ada. Di Korea Utara banyak. Ini dia. Daud ini. Dia bisa hidup, bisa tumbuh dalam situasi kayak apapun. Tetap tumbuh di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Tetap tumbuh, tidak kecewa. Makanya Daud bilang, aku ini seperti pohon zaitun. Saya rindu jemaat di Intermar. Semua seperti pohon zaitun. Siapa mau seperti pohon zaitun? Benar nih. Nggak boleh kecewa loh. Di Korea Utara ada satu jemaat kecewa sama gembalanya.
di Korea Utara. Tahu saudara, gembala itu kan banyak pikirannya, bukan hanya satu dua. Banyak pikirannya. Jadi gembala di Korea Utara itu jalan karena pikirannya banyak. Ada jemaat di depannya, enggak disalami. Kecewa itu jemaat. Di Korea Utara. Di Korea Utara, saya cerita tentang gereja di Korea Utara. WA-nya tidak dijawab. Itu diomongin itu gembalanya itu. WA saya kok nggak dibalas-balas. Kecewa dia. Tapi di sini tidak ada Pak Stephen. Nggak ada. Di Korea Utara. Jadi kalau saudara tadi mau seperti pohon zaitun mulai hari ini. Saudara harus bisa hidup. Saudara harus bisa tumbuh dalam segala situasi. Tahun 2024 ke depan ini, saudara dan saya, semua kita akan melalui masa, banyak situasi ke depan ini. Kita nggak tahu. Kalau enak, ya puji Tuhan. Tapi kalau nggak enak, saudara harus bisa bertumbuh. Ini yang pesan daripada Daud ini. Jadi pesan Daud ini, aku ini seperti pohon zaitun, pesannya. Hei orang yang benar. Hei orang yang beribadah kepada Tuhan. Engkau harus hidup, engkau harus bisa tumbuh dalam segala situasi. Lagi enak, lagi diberkati, lagi harmonis, lagi semua baik-baik, rajin rajin baca Alkitab, rajin doa, rajin datang ke gereja, rajin datang konsel. Ini ada orang bilang, Pak, konselnya kok hanya sekali, 2 kali Pak, boleh ya, 3 kali. Nah, jadi kalau lagi baik, tapi kalau lagi nggak baik, mulai nggak baca firman, mulai uring-uringan. Ini, tapi Daud katakan aku ini bukan seperti pohon apa tadi? Pohon apa? Bukan pohon zaitun, yang satunya. Anggrek. Datang angin dikit aja rebah. Teklepor. Angin dikit, istri saya ngomong, kenapa mah kok pakai pagar? Dia bilang, Pak kalau tinggi, datang angin roboh mati. Daud gak mau seperti itu. Dalam keadaan angin kencang kayak apapun, pohon zaitun, tetap bertumbuh. Jadi saya rindu kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang hadir di ibadah raya yang kedua ini, dan yang ikuti YouTube nanti ini. Saya rindu semua kita seperti Daud, seperti pohon zaitun. Kokoh. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, pohon zaitun itu tidak memerlukan perawatan khusus untuk tumbuh. Dibiarin aja tumbuh. Berbuah terus. Enggak diapa-apa no. Itu bahasa Mandarin itu. Tetap tumbuh. Tapi pohon zaitun ini itu tidak memerlukan perawatan khusus untuk tumbuh. Tapi kalau yang seperti saya bilang tadi itu pohon anggrek, kalau pohon anggur yang di Kemah Bet Salom Pak Stephen itu juga harus dipelihara dengan khusus itu. Harus bikin atapnya
harus diikat, harus tanahnya harus bikin gini. Kalau tanpa rumah-rumahan bisa gak itu? Nggak bisa, mati. Jadi Daud itu nggak perlu yang care menghandlingnya angel-angel begini, ribet. Nah, coba tampilin lagi, jangan lihat ke saya, lihat ke. Nah, coba. Tadi saya udah bilang kepada saudara, ini pohon zaitun, coba saudara lihat tuh. Ini mungkin udah 600 tahun, umurnya apa 2000 tahun ini, coba. Jadi ketika Daud tidak diperhitungkan, Daud tidak ngambek, tidak kecewa. Daud, waduh, saya mau kasih tahu kepada saudara. Dalam hidup ini, dengarkan, saudara dengarkan. Dalam hidup ini, tahun 2024 ini, tidak semua orang yang benar, tidak semua orang yang beribadah kepada Tuhan, itu seperti pohon zaitun. Saya ulangi, kok saudara kelihatannya bingung nih. Saya mau kasih tahu kepada saudara, tidak semua orang yang benar, tidak semua orang yang beribadah kepada Tuhan seperti pohon zaitun. Ada orang yang beribadah kepada Tuhan kayak gini, tapi bukan di sini, di Korea Utara. Tersenggol dikit aja, ngambek. Tersenggol dikit aja, kepahitan. Enggak diucapin selamat Natal, enggak diucapin selamat ulang tahun, kepahitan. Di Korea Utara. Enggak dijenguk di rumah sakit. Emangnya gereja cuma internal doang? Coba. Ada di Korea Utara, tapi di sini enggak ada. Di sini semua ngelihat wajah-wajahnya ini seperti pohon zaitun. Enggak diucapin selamat, tetap rajin baca firman Tuhan. Wow. Tidak dikirim WA selamat Natal, selamat ulang tahun, tetap rajin baca firman Tuhan. Itu kalau di sini, lihat wajah-wajahnya ini, wajah-wajah pohon zaitun semua itu. Oh, haleluya. Jadi, saudara kasih ini, pohon zaitun ini tidak memerlukan perawatan khusus. Saya tadi waktu pulang Pak Untung bilang ke saya, hebat benar Pak Gebel ini. Saya ini salah satu termasuk katanya pohon zaitun yang nggak perlu dirawat Pak. Gitu. Waktu salaman. Terima kasih Pak. Saya salah satu pohon zaitun yang nggak perlu dirawat Pak. Tetap rajin datang ke gereja. Gitu dia. Waduh, itu untung itu. Ya mudah-mudahan nanti dia putar lagi nih. Saya rindu saudara dan saya. Saya rindu benar, makanya waktu tadi nyembah Tuhan saya nangis, saya menari-nari. Samuel begini-begini, saya ikut begini-begini, saya ikut begini-begini. Tapi dalam hati saya, tolong Tuhan, jemaatku di tempat ini semua seperti pohon zaitun. Sampai nangis saya. Enggak gampang tersinggung. Enggak sebentar-sebentar kecewa. Sebentar-sebentar ngambek. Ada tersinggung dengan ketua komsel, besoknya enggak ikut komsel. Saya rindu apapun. Mari kita seperti Daud, tetap seperti pohon zaitun. Bisa hidup, bisa tumbuh dalam segala situasi apapun. Nah ini waktu berjalan terus, sekarang next. Nah gini, tadi saya akan cerita kepada saudara bahwa Daud itu udah mau dibunuh loh. Apa namanya oleh mertuanya sendiri. Dikejar-kejar bertahun-tahun, emangnya hanya seminggu. Dikejar-kejar. Tapi Daud itu tidak membalas. Ada sekali 2 kesempatan dia bisa bunuh itu Saul. Tapi dia enggak mau membalas. Ini luar biasa ini, pohon zaitun satu ini. Dia enggak mau membalas. Nah, saya ingat akan Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu,
Janganlah kamu melawan atau janganlah kamu membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Wow. Saudara tahu apa kebenaran? Apa kebenaran daripada ayat ini? Saya mau sampaikan kepada saudara, 3 saja singkat. 1, jangan kebanyakan. 1. Jika ada orang mengkhianati saudara, jika ada orang menipu saudara, jika ada orang ngata-ngatain saudara, jika ada orang ya pokoknya menjelek-jelekkan saudara, saudara jangan balas. Katakan amin. Saudara diomongin, dikata-katain, dibully, diapain, terserah. Jangan balas, karena itu firman Tuhan. Karena pembalasan itu dari haknya Tuhan. Kalau saudara balas, berarti haknya Tuhan saudara ambil. Dan tampang saudara enggak ada seperti Tuhan. Enggak ada, kita ini enggak punya hak untuk membalas. Jadi kalau saudara diomongin orang, dikata-katain orang, ya mengucap syukur sama Tuhan. Pembalasan bukan datang dari kita, dari Tuhan. Ya hari ini tanggal 7 ke depan, kalau ada orang ngata-ngata, tinggal 5 menit lagi katanya, oke, tinggal 5 menit lagi. Ngata-ngatain orang jangan dibalas ya. Kayak seperti sekarang ini kampanye ini kan saling balas tuh. Ini bilang begini dibalas lagi, dibalas, jangan ikut-ikutan kayak gitu. Kita ini anak Tuhan. Kita ini orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan tidak membalas. Oke. Yang kedua, kebenaran daripada firman tadi itu. Jika ada orang menyakiti saudara, menipu saudara, ngata-ngatain saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara hari ini. Saudara harus punya hati mengampuni. Ampuni dia. Siapa mau mengampuni orang yang jahat kepada dia, angkat tangan. Sedikit kali nih, saya ulangi. Ini firman Tuhan ini. Hari ini tanggal 7 Januari 2024, kalau ada menjahati saudara, menipu saudara, ngata-ngatain saudara, mau saudara melepaskan pengampunan kepada mereka? Karena kalau saudara melepaskan pengampunan kepada orang itu akan diampuni. Dan saudara sendiri juga dapat pengampunan. Yang terakhir, yang ketiga. Makna kebenaran daripada Matius tadi. Harus siap disakiti lagi. Siapa yang mau siap disakiti lagi? Angkat tangan. Enggak ada. Ada 1, 2 ya. Loh kenapa Pak Purba? Loh tadi kan tepuk pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi saudara, kalau sudah disakiti orang, saudara sudah maafkan, saudara jangan pikir, udah selesai. Enggak, nanti dia datang nyakiti saudara lagi. Ya puji Tuhan, ampuni lagi. Enggak ada itu, orang Batak, enggak adanya seperti itu. Enggak bisa begitu, ini firman Tuhan. Jadi saudara harus siap disakiti hati lagi. Dan itu oleh siapa? Allah yang dekat dengan kita. Kayak Daud oleh mertuanya. Kita siapa? Sesama pelayanan, sesama ring 1, sesama komsel, sesama jemaat. Enggak jauh-jauh. Saudara harus punya hati rela untuk mengampuni. Dan siap lagi untuk disakiti. Kok mantuk-mantuknya hanya 1-2 orang saya lihat. Saudara siap. Oke, sekarang pertanyaannya gini, yang saya bertanya dalam hati, mengapa ya Daud bisa hidup di segala situasi? Kenapa ya? Nah, ada ayatnya. Karena aku dalam hal ini, Daud percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Percaya di sini kan kata-kata percaya ini terlalu umum. Coba kita lihat dalam King James-nya.
Di sini disebutkan bukan believe, tapi trust. I trust in the mercy of God forever and ever. Jadi firman Tuhan katakan di sini, saya mau tanya kepada saudara, saudara tahu apa bedanya believe dan trust? Tadi pagi saya kasih satu perumpamaan begini, dengarkan. Salah satu ilustrasi. Ada seorang orang tua nih, yang mungkin lebih muda dikit dari saya, ahli botani. Dia mau mencari tanaman yang langka di dunia ini. Dia sampai ke Swiss, pegunungan apa namanya di Swiss? Alpen. Cari dia sama istrinya, sama ada asistennya, nyari tanaman yang langka itu. Dia ketemu, tapi jauh di bawah jurang. Dia gini nih, itu dia. Kemudian dia bilang sama asistennya, beli tali, kira-kira berapa meter ini ya? Ya 30 meter lah, beli tali 30 meter, jangan 30 meter, 35 meter. Biar ada yang gini-gini di sini. Nah kemudian ada anak kecil sini. Kamu ambil itu pohon itu, tanaman itu, cabut, kemudian kamu bawa naik ke atas, nanti kita kasih dolar sama kamu. $100. Ini orang miskin nih, $100 lumayan tuh. Ini tali kuat, kami kan ada 3 orang ini. Kamu ke bawah, kami ulur, nanti begitu kamu cabut, kami tarik begini. Tahu nggak saudara, anak kecil ini lari. Ahli botani ini kemana itu orang lari? Dia lari, kemudian dia kembali sama orang tua. Baru dia bilang, nggak usah kalian bertiga, ini saja orang tua ini. Orang tuanya ngulurkan anaknya terus ke bawah. Sampai ke bawah, cabut, tarik lagi dia ke atas. 30 meter, tarik ke atas. Sampai dapat $100. Ditanya, kami bertiga kenapa kamu nggak percaya? Kami kan 3 orang. Dia bilang, ini siapa? Ini my dad, ini ayah saya. Ini trust, ini percaya. Daud ini percaya kepada kasih setia Tuhan. Makanya dia bisa tumbuh di segala situasi. Dia trust kepada Tuhan. Dia menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Dia trust. Trust itu bukan hanya percaya. Menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan. Tahun 2024, ini tanggal 7. Kita akan lalui. Saudara trust kepada Tuhan. Saya tanya ulang. Saudara percaya bahwa Tuhan kasih setianya untuk selama-lamanya bagi saudara? Saudara percaya, trust kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti lindungi saudara sepanjang tahun 2024? Saudara percaya bahwa Tuhan akan sediakan segala keperluanmu, bukan keinginanmu, tapi kebutuhanmu. Tuhan pasti berikan. Itulah membuat Daud ini bisa hidup di segala situasi. Karena kenapa? Karena he trust. Dia percaya kepada kasih setia Tuhan seterusnya dan sampai selama-lamanya. Kalau saudara percaya, wow, saya tadi waktu ngeluarin mobil nggak tahu keluar lagu ini. Well, singers maju ke depan.